Baik Bu. Halo. Halo. Kita lanjutkan ya Bu ya penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu taala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu ma ma'na qadimin. Pertanyaan, apa pengertian qadim atau terdahulu pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-jawabu, jawabannya, makna qadimin bermula arti atau makna atau pengertian terdahulunya pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu huwa adalah an na'taqida, bahwasanya kita berkeyakinan atau mengiktikadkan atau meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan dan membenarkan di dalam hati kita annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu la awwala lahu, tidak ada awalnya atau tidak ada permulaannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, pelajaran kita pada kesempatan kajian ilmu tauhid dengan mengambil kitab Durusil Aqaidi Diniyah, pada kesempatan Rabu kali ini pada giliran ilmu tauhid kita melanjutkan tentang pengertiannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pengertiannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang lalu kita sudah dijelaskan bahwasanya kita wajib meyakini, beriktikad, membenarkan di dalam hati kita dengan keyakinan yang futus, yang bulat, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada sangka-sangka, dan tidak ada kira-kira, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujudun, ada. Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenar-benarnya ada. Mustahil tidak
mustahil tidak ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Bermula Allah Subhanahu wa ta'ala itu dialah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, wama bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, yaitu segala isi langit dan isi bumi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan. Halo, paham Bu? Jadi artinya segala ciptaan-ciptaan Allah yang diwujudkan, yang dihadirkan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yaitu semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan, yang Allah wujudkan, yang Allah hadirkan sesudah keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi bukti, dalil, tandanya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup Bu untuk meyakini keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup kita dengan melihat makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan adanya tanda-tanda keberadaannya Allah ta'ala itu, yaitu wujudnya makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik langit maupun bumi beserta segala macam isi-isi langit dan isi-isi bumi, ataupun makhluk-makhluk yang kita tidak bisa melihatnya. Halo, itu satu bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada, Tuhan tidak ada, sementara ciptaan-ciptaannya nampak dan jelas ada, maka orang yang meyakini Allah tidak ada dikarenakan Allah tidak terlihat, maka orang itu sangat keliru. Akal sehatnya tidak bekerja Bu. Halo, sebagaimana akal sehat kita menyatakan tidak mungkin ya apa yang ada di hadapan kita, benda-benda yang ada di hadapan kita, tidak mungkin itu ada dengan sendirinya atau jadi sendiri atau hadir sendiri. Tidak ada yang mendatangkannya. Contohnya handphone misalnya yang kita pegang, mungkin nggak handphone itu jadi sendiri, jumeneng sendiri,
hadir sendiri, tidak ada yang membuat, tidak ada yang ya itu handphone, tidak ada yang menyampaikan kepada kita, tidak mungkin. Betul apa betul? Apalagi kita langit dan bumi beserta isi-isinya tidak mungkin jadi dengan sendiri, pasti ada yang menjadikan, yaitu yang maha sempurna dari segala sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan, yang maha segala-galanya, maha kuasa, maha berkehendak, maha berilmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Bu ya. Bu, halo. Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan wajib adanya. Halo Bu,